Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sabagat iradatuhu bikhtiyari man rafa'a lahumul migdar wa anzalahu manzilatal gurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihugugillah madaqat illa wa farajahallah amma ba'du. Sadatinal alawiyin al-aizza, para habaib yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib yang hadir di tempat ini semua mendapatkan barakah dan syafaat Rasulullah SAW. Habibana Saleh bin Jindan, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barakah, as-sihah fi ta'atillah ma'al lutuf wal afiyah bijai sayyidi khairil bariyah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jawa apa Madura? Jawa Madura. Dadi wong Jawa rabi wong Madura. Dadine kaya kon iki. Mangkane sangar-sangar kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Ngaji iki? Bu. Oi, siapa ngojak oi. Habib kok reyu. Njek tabine ring Banyuwangi kok. Celuk oi Habib. Bu. Oi Habib. Bencekno lho kon iki, Bu. Wis gak ayu kemenyek wong-wong iki. Habib diceluk oi dodol pentol aku iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Saya ceramah sebentar, tolong didengarkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Supaya lebih barokah, apa yang saya ceramahkan tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti sebelum ditutup, apa yang saya ceramahkan, saya tanyakan lagi. Saya tanya akhirnya boleh. Yang bisa jawab, kita kasih hadiah air, mudah-mudahan dapat barokahnya daripada Habib Salim bin Jindan. Amin. Mudah-mudahan dapat barokah Habib Salim, diberikan keturunan yang soleh, soleha. Amin Allahumma. Nanti ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Banyune kecil, endangnya gedean. Ada si raja ini kayak unyil gini, Pak. Iki sak pangapan lek wong kene langsung entek banyu iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Dengarkan apa yang saya ceramah, tolong dicatat, diingat-ingat. Laki, perempuan, nanti yang bisa jawab daripada isi ceramah saya kasih pertanyaan, ada 3, 1, 3. Pertanyaan ketiga nanti agak sulit, tapi yang bisa jawab, kita kasih hadiah air, juga kita kasih kenang-kenangan hadiah surban. Aneka surban tak aneh, tak ajaib. Keng mon eke sapo ring bini kor ndik lake dubulan be ngandung. Kor andi montan ndik lake be make kakan tak kira. Tak kira ngandung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Kita ngaji mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Kita hadir di tempat ini walaupun basah, hujan, insyaallah ini akan jadi saksi bukti bahwasanya kita cinta dengan Rasulullah. Al-Imam Abul Laith As-Samarqandi, beliau mengatakan, Imam Abul Laith As-Samarqandi, beliau mengatakan, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudha min riyadil jannah. Siapa orang datang ke satu tempat, di situ dibacakan daripada sejarah Nabi, sirah Nabi,
cerita maulid Nabi, maka orang tersebut yang datang ke tempat tersebut adalah qasada, telah menuju raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma. Korun aku sariawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ora dicupukno kecap ae, Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Ngaji nggih? Kita sekarang berada di dalam acara haul Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dikatakan sosok yang sangat istimewa. Dikatakan oleh para sholihin, qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqa ala atharihim atira. Mereka adalah satu kaum tidak menetap, tidak duduk, tidak tinggal, tidak lewat di satu tempat kecuali memberikan barokah, cahaya ilmu, nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat ini barokah daripada keluarga Al-Habib Salim bin Jindan yang ada di tempat ini, Durriyah Al bin Jindan, Durriyah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, membawa keberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan, kita akan membahas tentang sosok seseorang yang sangat istimewa, Pak. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau adalah Al-Muhab, orang yang sangat wibawa, Pak. Sahibul haibah. Habib Salim ini wibawa, Pak. Sampai dari wibawanya beliau, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kok bisa wibawa, Bib? Dikatakan, siapa orang yang keluar min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Siapa orang yang mulai melepaskan dirinya sedikit demi sedikit dari kemaksiatan, menuju ketaatan kepada Allah sedikit demi sedikit, maka dia akan seperti kemuliaan, kewibawaan sesosok seorang raja, walaupun dia tidak memiliki prajurit, walaupun dia tidak memiliki kerajaan. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan taruh di dalam dirinya haibah, sehingga orang yang melihatnya merasa takut. Takut itu ada dua. Takut karena takut disiksa, itu namanya khauf. Takut dipukul, pakai kalimat khauf. Kalau haibah, takut karena penghormatan, karena takdim, karena keagungan, sehingga timbul rasa takut. Takut sama guru, itu bukan takut apa? Takut karena haibah. Habib Salim bin Jindan ini, dari haibahnya, ketika beliau rihlah ke Hadramut, masuk ke kota Tarim. Masuk ke kota Tarim, beliau disambut oleh Ainut Tarim, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Habib Alwi bin Syihab nyambut Al-Habib Salim di pintu gerbang kota Tarim. Bersama ayahnya Habib Umar, Al-Syahid, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Bahkan yang nyambut disambut dengan duf, hadro segaf. Di Masjid Segaf itu ada hadro. Ini hadro keramat, Pak. Pernah waktu ayam suyui itu sempat dilarang, nggak boleh ditabu. Kemudian apa? Ketika berhenti dari Masjid Sayyidina Segaf ini, suara hadro itu masih bunyi. Dilihat nggak ada orang. Makanya hadro Segaf itu walaupun Ramadan tetap ada. Nggak pernah berhenti hadro Segaf. Dan hadro Segaf itu nggak bisa keluar dari Masjid Segaf. Ditabunya di Masjid Segaf. Nggak keluar kecuali hal yang sangat amat penting. Dan gudumul Habib Salim, ketika Habib Salim bin Jindan datang ke kota Tarim, disambut oleh Ainut Tarim, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, Al-Syahid, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, disambut dengan hadro segaf dari pintu gerbang kota Tarim sampai dibawa ke ziarah Sayyidina Faqihil Muqaddam. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Sampai Habib Alwi, Habib Salim malu. Padahal Habib Alwi kalau nggak salah umurnya lebih sepuh daripada Habib Salim bin Jindan. Ditanya, "Gal Habib, kok sampai antum nyambut?" Apa katanya? "Gal ya Salim, al-bariha ra'ayna nabi wa yaquli gum ya Alwi istaqbil ibni Salim bin Ahmad bin Jindan." Alwi, bangun, sambut itu besok cucuku yang namanya Salim bin Ahmad bin Jindan. Kenapa? Haibah. Kenapa haibah?
tarakal ma'asi. Ninggalkan kemaksiatan, Pak. Orang sehebat apapun, sak gantengnya kaya apa, sugihne kaya apa, tapi kalau maksiat, walaupun punya kerajaan, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Karena hakikat kemuliaan hanyalah orang yang bertakwa kepada Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wahibanya apa namanya? Al-Habib Salim bin Jindan. Beliau seperti Al-Muhab, sahibul haibah. Yang kedua, siapa sih sosok Habib Salim bin Jindan? Ghayatul dzaka. Cerdasnya itu di luar rata-rata, Pak. Cerdasnya Habib Salim bin Jindan ini di luar rata-rata. Kayak tadi yang dibacakan di Manaqib. Ada pendeta ngomong, hah? Yang mati apa yang hidup sih orang itu yang mulia? Ya muliaan yang hidup. Yang mati itu kan jadi bangkai, jadi batang. Semua orang akan mengatakan yang hidup. Pikirnya pendeta, kalah kamu. Habib Salim, berarti nabiku, Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nabi Isa kan diangkat masih hidup. Nabi Muhammad kan meninggal, dicabut nyawanya. Habib Salim tidak pakai mikir. Iya, tidak pakai gitu. Langsung. Habib Salim itu lisannya, Pak. Lek ono wong sing jere wong Jawa bencekno, ngedikno, mabelis cantik Madura. Tidak usah mikir, Pak. Akalnya Habib Salim itu ada di mulut, langsung det. Apa jadi Habib Salim? Oh, gitu. Ya berarti ibu saya lebih mulia daripada bukan Nabi Isanya, sama ibunya Nabi Isa muliaan ibu saya. Loh, kok bisa? Iku ibuku ono nang jaba, iku sik sapu-sapu nang dapur. Oh iya ya. Ya wis Beb, timbang kalah meneng minggir. Habib Salim ini Pak, Masya Allah Pak. Pernah Habib Salim duduk, Habib Salim itu tawadhu Pak. Kemana-mana kadang naik oplet, kadang naik bis. Hah? Lek kiai saiki gak dijemput kan gak teko. Cekone era sompat tak dateng kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Habib Salim naik bis, duduk. Wah, Habib Salim ini paling seneng ya. Duduk sama orang-orang pendeta sing bencekno ngomong-ngomong si anu, seneng Habib Salim. Duduk, tahu itu ada Habib Salim, seneng juga pendetanya takon. Beb, Allahumma shalli ala Muhammad. Islam iki agama nyiksa, Beb. Apa? Lah iyalah, apa wong lanang sehat-sehat sik diketok. Lah apa diketok-ketokan niku? Apa aja? Habib Salim ndak usah jawab. Orang dulu kan gak nggawa ciki, gak nggawa apa, Pak. Perjalanan kadang wong biyen paling seneng mbek gedang. Awet, cepet kenyang, murah, gak mambuan. Habib Salim mengeluarkan pisang, ngetokno gedang. Iki, Pak, panganan. Langsung jawab, Pak. Loh, kok dibuka? Ya gak enak, Beb, lek gak ya padha sing nisor lek gak dibuka gak enak. Apaan, Beb? Gak sengaja cerita iki. Iki jawabane, Pak. Ono arek nom-nom. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngerti kan? Ono arek nom-nom. Beb Salim ini kan orang dulu itu kan suka pegang tasbih. Tasbih itu pakai, dipegang, Pak. Ya, dipakai tasbih itu. Para habaib semuanya itu pegang tasbih. Ketika ditanya satu habaib, apa itu, Beb? Mereka menjawab apa? Kata mereka, Tariq yusiluna ilallah manansah. Ini jalan yang menyampaikan aku kepada Allah, enggak akan aku lupakan. Iku lek ulama, lek Habib Salim lain. Enggak apa? Tasbih ini kan gede-gede. Melaku arek nom-noman rokokan pinggir. Beb, ngitung apa? Jadi Habib Salim katanya ngitung nyai mbek kaimu sing nang rokok iku lho. Langsung meneng, Pak. Ya apa kon? Ayo kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Salim Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ojo niru kon. Ojo niru ya. Orang sudah diberikan oleh Allah itu porsi masing-masing. Ono cerita, Pak. Makanya lek guru sing tepak. Satu orang masuk ngomong, "Golia saya anak mau masuk Islam." Dakwah. Makanya dakwah itu, Pak, kudu adik guru, harus punya guru. Dakwah itu gak sembarangan, metode yang disampaikan itu gak sembarangan. Paham ya? Langsung mau masuk Islam. Ya. Syahadat. Mandi. Oh, asyhadu an la ilaha illallah. Wis, sudah selesai langsung salat. Tapi sebelum salat kamu harus sunat. Najisnya ceket.
Ning koncon kan. Koncon kudu ketok kadang. Sunat, disunat, Pak. Harus sunat. Iki sing mlebu Islam umur 40, sik tak sunat, embuk. Ate grendong lho, Pak. Disunat, habis disunat, ya apa? Wong mlebu Islam langsung dikongkon sunat. Akhir apa? Akhirnya dia, aduh, gimana? Loro Ustaz, sakit Ustaz. Nggak sholat tuh. Aduh kok mikir sembahyang, makan sulit Ustaz. Astagfirullah, kamu meninggalkan sholat, potong kepalanya. Jadi wis, wurung aku mlebu Islam jadi. Apa? Islami ketok-ketok antok. Nisor diketok gorong waras, endas sampai diketok. Artinya apa? Lah berdakwah kalau nggak pakai guru jadinya tambah mengkacaukan. Allahumma. Nah, Habib Salim ini apa namanya? Sahibul zakat. Orang yang sangat cerdas sekali. Setiap jawaban itu membungkang orang yang Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak pinter ya kalah. Yang Yang ketiga apa? Al-bahr minal ilm. Habib Salim itu lautan ilmu, Pak. Habib Salim bin Jindan adalah lautan ilmu. Allahumma shalli Muhammad. Nah, tapi orang lautan ilmu itu bukan warisan, Pak. Bukan soalnya anaknya Habib langsung alim. Anak kiai langsung alim. Enggak ada. Laisal mar'u yuladu aliman. Enggak ada ceritanya anaknya orang langsung enggak bisa. Kalau enggak belajar enggak bisa, Pak. Paham ya? Dengarkan, Habib Salim mujahadah, Pak. Sampai dikatakan Habib Salim itu memiliki ilmu ladunni, Pak. Punya ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu langsung pemberian Allah, enggak ada di kitab. Makanya orang kalau punya ilmu ladunni, ucapannya itu tarik baru terus. Kenapa? Allah yang ngajari. Allah yang memberikan pelajaran. Nah, sampean dek kepingin duwe anak atau sampean kepingin punya ilmu laduni, poinnya ilmu laduni itu ada caranya, Pak. Orang kalau kepingin ilmu laduni caranya ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Catatan rek oleh Surban mari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau pengen punya ilmu laduni caranya ada 4. Ilmu laduni itu ilmu yang enggak ada di kitab, langsung Allah. Min ladunna ilma. Dari sisinya Allah ilmunya itu, langsung dari Allah. Coba aja ora mirek. Le, kontake cetakane mendol lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang pertama? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kepingin ilmu laduni, yang pertama adalah at-ta'alluq bisalafus saleh. Punya hubungan kuat dengan orang soleh. Itu penyebab terkuat dapatnya ilmu laduni. Makanya kiai-kiai dulu, itu ilmunya barokah. Kenapa? Ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu paling gampang didapat bagi orang yang ada di dalam hatinya guru. Mujahadatul syekh, mujahadatul murid. Idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, maka mujahadah seorang guru dihitung mujahadah seorang santri. Guru sholat tahajud, santri tidur, maka sholatnya guru ini dikopi oleh Allah, dialirkan kepada santrinya yang tidur. Kenapa? Karena guru tahajud gara-gara santri. Kenapa? Si santri yang nyiapkan, si santri yang cuci bajunya, si santri yang nyiapkan air untuk sholatnya kiai. Kalau kiainya nggak ada yang nyiapkan, habis waktu untuk sholat, nyuci, habis waktu untuk dakwanya. Makanya yang paling hebat yaitu diantaranya adalah khidmah kepada guru. Orang kalau khidmah kepada guru, Pak, mudah mendapatkan ilmu ladun. Nah, harus punya hubungan kuat dengan guru. Gimana, Beb? Cara menjalin hubungan dengan guru supaya kita dapat ilmu laduni ada 4. Caranya ada 4. 1, qira'atu kutubih. Baca kitabnya. Ya, kitab-kitab para salafun saleh. Makanya seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwasannya apa? Habib Ali bin Hasan Al-Attas, para salafun saleh sering mengatakan siapa orang yang al-fahm huwa nur. Pemahaman, kecerdasan itu adalah cahaya.
yang Allah letakkan di dalam hati dan tidak diberikan kecuali kepada orang yang suka membaca kitab-kitab daripada para salafun saleh. Makanya kata Habib Abu Bakar As-Segaf, kitabnya orang soleh itu semuanya nur. Kenapa? Ngarangnya ikhlas. Kalau orang zaman sekarang ngarangnya nggak ikhlas. Paham ya? Makanya setiap kitab sekarang pasti ada tulisannya hukukut toba mahfud, hukukut toba mahfud. Orang dulu ikhlas kalau bisa disebar seluasnya. Kalau sekarang enggak. Dan orang sekarang ngarang kitab itu pakai nafas supaya terkenal. Sehingga apa? Sehingga karangan kitabnya enggak barokah seperti barokahnya orang-orang terdahulu. Baca kitab. Yang kedua, khidmah. Tolongi orang soleh sebisa kamu. Bantu orang soleh sebisa kamu. Maka kamu akan mendapatkan futu. Pak, sampai yang tahu Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj. Ini di zaman Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Di zaman Habib Abdurrahman As-Segaf Syekh Sa'ad ini. Ibunya bingung. Syekh Sa'ad ini di sekolah no gak pinter. Jogo toko rugi. Kerja gak bisa. Akhirnya bingung. Ketemu sama Habib Abdurrahman Segaf. Ngomong, Habib, anakku ya apa ini, Beb? La fid dunya wa la fil akhirah hasanah. Kerja gak iso. Ngaji ngapal nggak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibantu. Mudah-mudahan Allah berikan barakah beliau kesehatan insyaallah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terusnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Lu ini bang, saya siapa? Saya Sa'ad bin Ali Madhaj. Kuburannya ada di Furet. Saya Sa'ad bin Ali Madhaj. Ini dulu gak siapa apa Pak. La ngaji wala dunya wala akhirah. Akhirnya kata Habib Abdurrahman, gal khallu ma'i. Alas titip kenana biar khidmah. Khidmah di rumahnya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawila. Yang setiap harinya arba' bin nahar, arba' bin lail. Hataman Al-Quran Habib Abdurrahman Segaf di siang hari 4, di malam hari 4. Dari subuh sampai duhur 2 hataman. Duhur ke asar 1 kali. Asar ke maghrib 1 kali. Maghrib sampai subuh 4 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf Pak, dari Al-Qurannya Pak, dari Al-Qurannya sampai beliau, baju beliau kalau ditaruh, kata istri beliau, aku sering dengar seperti suara dzikir dari bajunya keluar Pak. Beliau punya tasbih, Habib Abdurrahman Segaf. Tasbihnya dari seringnya dipakai, kalau ditaruh tasbih itu masih jalan, tek 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 tek. Dikira saya tinggu, sama dengan kita. Hah? Sekali dari kantong tutup omak hilang, tuku meneng hilang. Ada satu santri tanya sama gurunya, Galiase, apa Ali? Tasbih saya sering hilang. Apa katanya? Galia, ndak hilang ya apa? Tasbihmu pengen nyari juragan yang bisa mengenyangkan dia. Kenapa? Tasbih ditekek tok. Ada seorang saya diminta Galiase, barokah, barokah. Barokah, mau minta tasbihnya saya. Apa jerisnya? Aku tidak akan memberikan tasbihku kecuali kepada orang yang bisa mengenyangkan daripada tasbih ini. Lewek ke jimat-jimatan percuma. Makanya ojo biasa njok barokah nang Habib sing mari ceramah wis tak usah. Aku wis kapok. Ono ceramah nang Madura ono siji wong. Habib barokah. Apa? Cincin. Cincin 2 juta jaluk barokah. Tak gibeng ndas mukon. Nyeluk barokah iku bangkrut no Habib ngono iku. Kon gawa cincin permata hadza Habib 20 miliun porop sae. Kon kun barokah betok jadi. Jadi barokah berkah jadinya mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sesat ketika duduk dengan ahli nur Sayyidina Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Enggak berapa lama kecuali beliau sudah hafal Al-Quran sesat. Sampai saat ini panjang umur Pak.
Saya saat ini dari zamannya Habib Abdurrahman Segaf, kemudian zaman Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, kemudian zaman Al-Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian zaman Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. 4 generasi, Pak. Sampai Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ketika meninggal, beliau ngomong, kotak ini kuburkan bersama isinya. Ketika meninggal, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, dibuka kotaknya, dibuka, ada kain sutra, kemudian di situ ada tulisan, ada sendal. Hadza na'lu sayyidi Sa'ad bin Ali Madhaj. Sampai mereka mengatakan, Sa'ad ya nas man syafu Sa'ad tulabat. Sa'ad, wahai manusia, siapa yang pernah melihat Sa'ad, dia akan selamat selama-lamanya. Kenapa? Dulunya bahlulnya orang, bodohnya orang, duduk dengan orang soleh, khidmah dengan orang soleh, naik, Pak. Makanya, untung kalian di Banyuwangi, masih ada Habib Abdul Qadir, para syiban yang lain. Ini nikmat, Pak. Mereka, Habib Ali Habsyi, ketika beliau ceramah di Hud, mengatakan kepada yang hadir, ya hadirin, unduru dzalikal jabal, lihat itu gunung, karena itu gunung pernah dipandang oleh Fagi wa Gaumu. Para salaf pernah melihat daripada mereka. Bahat man qara'ahum au ra'a man ra'ahum. Untung orang yang pernah memandang orang soleh atau pernah memandang orang soleh yang pernah memandang orang soleh. Makanya, Pak, lihat mereka para habaib di masjid seperti ini, nikmati wajah mereka. Ojo sampai kata Imam Haddad, haula annas maddahatil gubur. Sekarang ini banyak pemuja kuburan. Habib lek urip gak payu. Lek wis mati, Masya Allah. Tapuk mari lambene, Masya Allah, Masya Allah. Urip ku lho majelis hadirono, salaman, njauk donga, minta barokah, mati wah. Allah, padahal biyen paling suka ngilokno wong kok gini. Makanya kata Imam Haddad, madahatil gubur. Ini tukang muja kuburan. Wis mlebu kuburan, buri dipuja. Urip gak didelok. Sapa yo? Nak kana bila. Oh, betok gitu. Paham ya? Jangan pernah nyaci, Pak. Orang yang dai ulama jangan dicaci. Apa bahayanya? Kamu Allah akan haramkan, enggak mungkin punya anak yang ahli ilmu. Enggak punya ahli ilmu kamu. Kenapa? Kualatnya orang punya ilmu. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini sesaat. Kenapa? Barokahnya khid. Barokahnya khid. Ada lagi barokahnya hikmah. Siapa namanya? Ali Baros, Ali bin Abdullah Baros. Ali Baros itu wong gunung, Pak. Wong gunung gumentir Ali. Daun kehidupan, wa mahyaya wa mamati. Datang ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gal Habib mau ngaji. Apa? Lejong, ojo ngarit dhisik ngarit. Aku duwe sapi gurung mangan. Nggih, Bib. Oleh seminggu Habib mau ngaji. Ojo sik. Bersih-bersih bersih-bersih iki. Iya, Beb. Habib mau ngaji. Sik. Anu ya, tolong iku bangun-bangun, ngangkat-ngangkat. Nggih, Beb. Ketika dilihat nafsunya sudah enggak ngelawan, nafsunya sudah siap diberikan nur, baru ta'al. Sini ngaji. Buka. Baca kitab Bidayatul Hidayah sampai kalimat muqaddimah cuman. Wa ha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Give ya Ali. Cukup. Aku akan tuangkan kepada kamu mudhahir dan batin. Orang kalau punya anu, Pak, sampai saya Ali, Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ali Baros ini sampai Ali Baros ini sampai Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan bahwasanya ana sunduk wa Ali gufluha. Dari cintanya, Pak, aku kotak yang bisa buka aku cuman lewat Ali. Roti Fatihah aku tidak lewat Ali, tidak sah Fatihahnya. Maka dari itu, Pak, hubungan kuat sama guru. Dan guru, Pak, sampai kalau sudah punya hubungan kuat sama guru, aman, Pak. Aman dari apapun. Imam Haddad beliau mengatakan, man arafna la yakhaf kain man kan. Siapa orang yang kenal dengan kita, la yakhaf kain man kan, la minal insi wala minal jinni. Bangsa jin, bangsa manusia, oh takut. Ali, saya cerita, Ali Baros ini, Pak, pernah pamit berangkat haji. Gal Habib mau berangkat haji. Apa katanya? Gal ya Ali jelis hina. Nah gini, Habib Umar itu akma, Pak.
Beliau nggak bisa ngelihat. Habib Umar dituntun kemana-mana sama Syekh Ali ini sudah. Tapi Syekh Ali ini Pak, hatinya sudah kuat. Sampai Habib Umar ini jalan, orang Huraidah kadang ngomong, Assalamualaikum. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kata orang Huraidah, ya haya Habib, ya haya. Ya. Dijawab salamnya. Syekh Ali ngomong, Habib, orang desa sini kok gini sama antum. Antum salam dibilang ya haya. Apa kata Habib Umar? Ya Ali, kalau seandainya penduduk desa husnudonnya ke aku seperti kamu husnudon ke aku, wallah la sayyartuhum luhum aulia. Tak dadino wali kabeh sak desa. Karena mengenal wali itu lebih sulit dari mengenal Allah. Allah lengkap, syamil, kamil, sifatnya sempurna. Tapi kalau mengenal wali, duduk sama kayak sempean, sakit sama kayak sambian. Manusiawi, basyarianya normal. Paham ya? Sampai si Ali Baros ini pamit mau berangkat haji, kata Abu Umar, jangan Ali, julu suka ma'a Umar, duduknya kamu sama Umar insya Allah lebih baik. Orang kalau tidak paham, kok bisa? Jangan. Wali semua yang ngelarang berarti ada hikmah tidak bagus. Maksa si Ali, pengen Habib, ojo wis nang kene. Pengen Habib, wis dah nang kene. Pamit lagi. Akhirnya enggak enak Habib Umar. Khalas, imsi. Diizini berangkat haji. Nyampe di haji, haji ini berat, Mak. Siapa sih? Haji umroh itu enaknya kalau ada di masjid. Rohania Nabawiyah itu kental. Keluar masjid Eropa kon. Delok wong ayu koyo Pinocchio irung akeh, Pak. Mulai sing putih sampai wireng lengkap. Kalau ndak kuat, wah bahaya. Orang kalau berangkat umroh nggak kuat, maksiat. Oh ya wailak kon. Maksiat di sana. Syekh Ali berangkat, nyampe di sana ketemu perempuan, Pak. Zaman itu, Pak. Anggaplah kayak sekarang mungkin mau beli pulsa atau apa. Akhirnya apa? Ini cerita ada di Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Kata sampai Syekh itu taharrok syahwatu. Syahwatnya itu bergerak. Dek. Ndelok wong ayu, Pak, normal. Omene ngene iki. Ndelok wedhus diwedaki lho tak ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Taharrok syahwatu, gerak syahwatnya. Dek. Ya, diajak ngomong perempuan. Ngomong gimana? Akhirnya apa? Gurunya Habib Umar teriak, Pak, dari Huraidah. Ali! Syekh Ali ini dengar, Pak. Ya Allah, kan. Kenapa, Mas? Guru saya. Kata yang perempuan, Mas, tidak ada orang, hanya aku dan kamu. Roncak saya tak tapu ikon. Akhirnya apa? Akhirnya, oh iya ya, dah ana uang. Iya, Mas. Ale! Lagi. Mas, kupingmu anyang-anyangan paling, Mas. Apa anyang-anyang? Bahasa ini, Rek. Aku gak Jawa, dikongkon Jawa sing ngene. Anyang-anyangan paling kupingmu, Mas. Enggak, guru saya. Mas, hanya aku dan kamu. Jadi akhirnya, oh iya. Terus gurunya, Pak, Habib Umar punya tongkat. Tongkatnya dibukulkan ke meja. Duk! Kenek nang dasi si Ali yang ada di Mekah. Duk, ya Allah! Khalas! Iki guruku tepak logo N. Assalamualaikum mulai, Pak. Di N langsung, Pak. Akhirnya ngerasa dosa. Tuku surban, kalau bahasa sekarang beli surban, mulai berapa minggu kemudian, 10 hari nyampe ke Huraidah, datang Assalamualaikum, Ali, hajjul mabrur, sa'yan masykur, tijaratan la taur, alhamdulillah Habib, oleh Habib surban, syiwaga oleh syi, ada kejadian di sana, alhamdulillah bil afiyah barakatum, syi wala syi. Ya, mana kejadian? Alhamdulillah. Wagak syi wala syi. Tidak ada kejadian apa. Alhamdulillah. Langsung pentung dasmu ku sapa jadi? Iya Habib. Apa kata Habib Umar? Gal ya Ali, inni ahfaduka walau min abadil abad. Aku akan selalu menjagamu walaupun engkau jauhnya jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini istimewanya orang kalau punya kenalan orang iki sik dawa ceramahku iki. Ya apa terus lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Paham ya? Kalau kepingin menjalin hubungan sama orang soleh, caranya ada 4. 1, membaca kitabnya. 2, khidmah. Yang ketiga, at-tamassuk bi athari. Megang teguh kepada apa yang ditinggalkan. Baik torikonya, zikirnya, pegang teguh asarnya. Apa yang ditinggalkan oleh beliau. Yang keempat, al-ihtiram bima yata'allaku bihi. Menghormati semua yang berhubungan dengan guru. Baik keluarga, baik mantunya, hormati. Ini terkadang penyakitnya santri. Kalau kiainya sudah meninggal, dipegang mantunya, dipegang anaknya, si santri kadang yang tua-tua ngomong, karek kapan iki? Sik ngoyo udo lho aku ro. Lah kon ngoyo gak udo ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, dengarkan apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sampai dikatakan bahwasannya juga di antara yang paling hebat untuk menarik perhatian seorang guru yaitu adalah apa namanya? Merawat anak cucunya. Dikatakan mani'tana bi abna'il kibar i'tanal kibaru bihi. Siapa orang yang merawat, menghormati, mengagumkan anak cucunya orang soleh. Kamu perhatikan, maka apa? Maka kamu akan dapat perhatian khusus dari orang soleh itu. Ini Al-Habib Saleh, masih keluarga besar daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kamu datang ke sini, hadir ke hallnya, berarti kamu akan dapat perhatian khusus daripada Al-Habib Salim bin Jindan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis, tak singkat biar barokah. Yang kedua, kalau kepingin ilmu laduni. Orang kalau kepingin ilmu laduni, gimana caranya? Yaitu adalah safaul galab. Bersihnya hati. Ye, kontak antem loh. Anak sapa iki? Ojo rek, ojo rame. Kontak sunat pindu kon kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, safaul galab, bersihnya hati. Makanya ngaji itu yang penting bersihnya hati. Tugas kita itu bersihkan hati. Kalau sudah bersih, gampang. Jangan ngisi sendiri. Kalau duduk sama orang soleh, ojo ngisi ilmu, ojo. Jangan ngeracik sendiri, Pak. Mereka sudah punya racian. Makanya saya pernah tanya kepada guru saya yang ada di Hadramut. Ketika anak mau pulang, anak ngomong, Ghalia Habib, anak mau pulang ke Indonesia. Anak yang di Tarim jarang belajar khidmah. Ya apa anak mau pulang ini? Ya apa anak mau ngadepi kiai, guru, pondok besar. Anak gak punya ilmu. Anak gak ngerasa gak dapat apa-apa. Mondok di Tarim, anak gak dapat apa-apa. Senyum gurunya anak. Ghalia Abdul Qadir. Hakadha tariqah salafuna. Itu adalah cara daripada cara salaf kita. Kenapa? Jika kamu belajar ilmu dengan mereka, ilmu yang kamu diambil sama mereka. Yang punya mereka nggak dikasih sama kamu. Kalau kamu sudah keluar ke tempat kalian, yang punya kamu dikembalikan, jatah kamu yang dari mereka akan diberikan. Itu yang kami rasakan, Pak. Kenapa? Karena apa namanya barokah daripada seorang guru. Makanya, Pak, yang penting itu adalah bersihkan hati, ya. Kalau percuma, Pak, sampean ke sini ibaratnya bawa gelas semuanya. Habib Salim sekarang akan mengisi. Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah. Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah Asy-Syibami. Pernah ditanya, Ghalia Syekh, imdadul hayy am imdadul mayyit aktar? Pemberian orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal yang banyak? Kata Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah, imdadul mayyit aktar. Pemberian orang yang sudah meninggal itu lebih banyak daripada yang masih hidup. Kenapa? Buktinya sekarang, sampai hadir ya di tempatnya orang soleh, Habib Soleh. Kan me oleh aku ambek apa sing pote-pote iku isine telur sepalo iku men. Orang ngono tok. Tapi imdadul mayyit, pemberian orang soleh yang sudah meninggal lebih banyak. Kenapa? Li'annahum fi bisatil haq, karena mereka berada di dalam jamuan Allah. Kalau masih hidup terbatas ngasihnya. Tapi kalau sudah meninggal, pemberiannya banyak. Artinya, siapkan gelas, Pak. Kalau gelas kamu kosong, Habib Salim mau ngisi malam ini dengan cahaya, dengan nur, gampang.
Tapi kalau kamu ke sini dengan gelas yang kotor, diisi air pun nggak pantas, apalagi diisi madu. Apa? Di gelas kamu beda al-manca'u wal celedongu. Sehingga kalau ada celedongnya, diisi air aja nggak mungkin kamu minum. Kenapa? Akan menjadi racun itu air. Apalagi dikasih madu. Bersihkan hati kamu. Gimana Beb bersihkan hati? Saya singkat. Masih ada waktunya Beb. Hah? Ya apa kira? Terakhir wis, mari ini mudun aku. Bahas ilmu laduni terus turun. Ya, enggak apa-apa ya. Oh ya yo aku. Allahumma shalli Ahmad. Untuk membersihkan hati ada 4. 1. Mujalah satu salihin al-akhyar. Sering duduk dengan orang soleh. Karena dikatakan mujalah satu salihin sabunul qulub. Duduk dengan orang soleh itu sabunnya hati. Cara membersihkan hati sering duduk dengan orang dan duduk dengan orang Walaupun kamu nggak dapat apa-apa, minimal kayak kamu punya keranjang sampah, ya. Kamu bawa ke laut, ngisi air laut dengan keranjang sampah. Saya nggak dapat apa-apa, Beb, wong bolong. Bukan nggak dapat apa-apa, minimal kamu dapat apa? Keranjang sampah yang tadinya kotor sudah bersih, walaupun nggak ada apa-apanya. Paham ya? Jadi itu yang pertama. Sering duduk dengan orang. Yang kedua, hifdzul udhun wal basar. Hifdzul udhun wa ghaddil basar. Yang kedua adalah menjaga telinga dan memejamkan mata. Hati itu yang mengotori itu mata dan telinga. Kata Imam Haddad, pintunya hati itu adalah mata dan telinga. Apa yang masuk dari mata dan telinga langsung diterima oleh hati. Gubhan au hasanan. Jelek ataupun baik. Makanya hati-hati dengan pandangan. Pandangan ini istimewa Bapak. Kalian lihat. Dikatakan, Allahumma shalli Ahmad. Dikatakan oleh mereka apa? Dikatakan apa bahasannya? Kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilai famasara sibyan. Berapa banyak anak kecil, Pak? Berapa banyak anak kecil main di depan orang soleh. Dipandang sama orang soleh itu nggak jadi anak kecil. Langsung jadi orang besar. Kenapa? Barokahnya pandangan mata. Pandangan mata. Berapa banyak gara-gara orang memandang jadi orang yang beruntung. Seperti yang diceritakan, ada orang istisqa, Pak. Sholat istisqa nggak hujan-hujan. 3 hari 3 malam nggak hujan. Sampai at-tadallul. Ngeluarkan kambing, sapi, semuanya dikeluarkan. Kenapa? Ditaruh di lapangan sholat tadarruk, minta sama Allah turun hujan. Enggak hujan-hujan. Kemudian ada satu orang soleh lewat terus ngomong, ada apa ini? Ini ada orang minta turun hujan, enggak hujan-hujan. Oh, cuman minta hujan. Langsung langit dituding. Ya sama langit, demi apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Langsung ngedurus Pak, brus, hujan dengan kerasnya. Orang yang tadinya harusnya kaget dengan hujan, ini lebih kaget lagi dengan kepalanya orang soleh ini. Oh napa ndase wong iki rek? Duwe remote langit ta? Titik sing ngene kuwi remote apa iku? Lantang kelinting iku. Duwe remote langit. Akhirnya apa? Kenapa sih? Kok bisa ada apa di kepala kamu? Dipencet langsung turun hujan. Kata tanggal 6 di kepalaku ada 2 bola mata yang pernah memandang Aba Yazid Al-Bustami. 2 bola mata, Pak. Pernah mana? Lalu bagaimana kalian? Hah? Iku Abu Yazid, iki durian Nabi, anak cucunya Rasulullah. Dijaga matanya, gunakan sering memandang daripada orang-orang kalau pengen bersih, jaga mata dan juga jaga telinga. Yang ketiga, mujanabatud did wal asrar. Menjauhi teman duduk yang jelek kalau pengen jaga hati. Jangan duduk dengan orang jelek. Ojo kuat-kuatan, kalah kon. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Siapa orang yang duduk dengan orang jelek dihitung jadi orang jelek walaupun anaknya orang baik. Anaknya kiai suka duduk dengan pemabuk dihitung pemabuk walaupun dia enggak mabuk. Kamu pemabuk suka duduk dengan orang soleh dihitung jadi orang soleh walaupun kamu orang nakal. Paham ya? Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat untuk apa namanya? Untuk membersihkan hati apa? Zikru ana al-laili wan nahar. Perbanyak membaca zikir. Nah, kalau kepingin hatinya bersih dengan zikir diantaranya nanti kita ijazahkan zikirnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Wa zikrul idrusi bil ajla anil qalbi sada lisadikina. Zikirnya Habib Abdullah Idrus itu Pak. Itu bisa membersihkan was-was karatnya hati. Pikiran yang kacau itu apa namanya? Bisa itu karena Sayyidina Abdullah bin Abbas kan ada min syarril waswasil khannas
Apa waswasil khannas? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, asyaitan al-jasim alal galab. Idza dzakara khannas wa idza ghafala waswas. Setan itu sifatnya kalau kita berzikir khannas. Kalau kita lupa waswas, dia akan mengganggu kita. Oleh karena itu perbanyak zikir. Di antaranya zikirnya Abi Abdullah Idrus setiap habis sholat membaca la ilaha illallah 12 kali. Yang kedua Allah 12 kali. Yang ketiga, domir hu, artinya hu Allah, hu, 12 kali. Siapa yang baca ini setiap habis sholat 12 kali dipegang dadanya Allah, Allah. Pertama la ilaha illallah, la Allah, hu 12 kali. Insya Allah was-was gambar-gambar jelek yang pernah dilihat oleh mata akan dihabiskan dengan bacaan tersebut. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yes. Yang ketiga untuk ilmu laduni. Apa? Yaitu adalah dakwah ilallah. Kalau pengen dapat ilmu laduni harus berdakwah. Berdakwah. Apa dakwah? Kata Habib Umar, dakwah itu adalah i'malul fikir fi inggohdin nas minal bu'di ilal gurbi minal ghaflati ila dzikri bi ayyi wasailin kan ma'al ikhlas. Dakwah itu adalah memutar otak untuk buat yang jauh dari Allah jadi dekat, yang lupa dari Allah jadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Jadi sampai yang bantu ini juga berdakwah. Ini kalau nggak ada kamera, nggak ada yang ngikutin live. Karena berkat mereka terop, ndak tapi lek terop gak oleh akeh, bayar boleh lek sumbangan. Bayar separuh. Oh bayar, ya oleh separuh berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Saya singkat sebagai penutup karena terlalu panjang ceramahnya. Terakhir sebagai penutup untuk mendapatkan ilmu laduni yaitu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Punya hubungan dengan orang soleh. Yang kedua sofaul qalb yaitu adalah bersihnya hati, dan yang ketiga adalah dakwah ilallah. Yang keempat adalah birrul walidain, berbakti dengan orang tua. Apalagi yang sudah dapat doanya ibu. Doanya ibu ini mahal, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang mahal dari ibu itu ada 3, ya. Doa ibu, ridhonya ibu, dan maaf ibu. 3 ini. Ada cerita, tapi waktunya nggak cukup. Sudah jam berapa? Sudah jam 8. Saya masih mau pindah juga lagi. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin. Ya, jadi Habib Salim ada beberapa poin tentang Habib Salim. Al-Muhab, Sohibul Haibah, Ghayatul Dzaka, orang yang cerdas, Sahib Bahril Minal Ilm, lautan ilmu, dan juga Asy-Syaja'ah. Habib Salim itu pemberani, Pak. Singa podium. Habib Salim juga dijuluki oleh para habaib apa? Khatibul Alawiyin. Miknya para Alawiyin itu Habib Salim. Apa yang dikatakan Habib Salim? Berarti sudah para habaib ngamini semua. Itu Habib Salim, Khatibul Alawiyin. Juga Al-Musnid. Sanad ilmu pada zaman itu prioritas kembalinya kepada Habib Salim. Dari kuatnya guru beliau 400 lebih, Pak. 400 lebih. Kita baru punya guru 4 sudah kayak wali kutub itu. Gini. Ini 400, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga beliau muhaddits dan juga beliau orang yang at-tawadhu. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ayo kita kasih pertanyaan. Kita kasih pertanyaan 3 yang bisa jawab. Kita kasih hadiah air, terus oleh hadiah apa kira? Gengku. Pertanyaan pertama, sebutkan. Coba sing lanang lu rek. Sing wedok gak ketok nang mburi. Lho, ayune kon Bu, kudunge gak ketok. Allahumma shalli Muhammad. Mic siapkan, ada micnya. Mic. Ayo panitia satu berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama. Gampang ya wis. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah orang kalau bagaimana caranya mendapatkan ilmu laduni? Siapa yang bisa? Si. Angkat tangan yang tinggi. Endi mik endi?
Coba perempuan dulu, wedok sih, wedok. Ya. Ya. Ayo, entar. Kon nyekel emik, nyekel foto. Kok ndak nyekel sapu ae sekalian kon iki. Dipek kabeh mbek arek iki. Ayo, Mbak. Entarno, Dul. Wis, kaya wedi ngono. Padahal medeni. Itu. Ya, ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Ma'rifatul Hasana. Boh, kona? Enggak kenal. Enggak, Beb, sumpah enggak kenal lah. Kamu nah. Ah. Neng, Pak. Wa ma jara bainal habaib naskutu. Apa nah? Jawabannya nah. Kalau pengen punya ilmu laduni ada berapa? Ada 4. 1. Yang pertama, hubungan dengan orang soleh. 2. Aduh, aku gemeter. Kon ngomong gemeter tambah aku sih gemeter. Berbakti kepada orang tua. Iya. Dan bersifat hati bersih. Ada berapa? Ada 4. 1. Berhubungan dengan orang soleh. Punya hubungan dengan orang soleh. Kedua. Bersih hati. Bersihnya hati. Ketiga. Berbakti kepada orang tua. Keempat. 1. 2. 2,5. 2/4. Dakwah ilallah. Apa? Dakwah ilallah. Ya, berdakwah ilallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib doain anak saya, Beb. Muhammad Jeffrey Alamin. Lah apa doa anakmu kok aku yang ndongakno? Ya kan berkumpul sama orang yang soleh, Beb. Oh iya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada anaknya. Amin. Muhammad Jeffrey Alamin. Doakan. Maju nah. Ya Allah. Nah, mana? Makrifah, Habib. Siapa jeriku aku ndidik bojoku kok. Kok gak terima lho. Kabeh le. Ya. Terima kasih. Nah, talam pembeli ya. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli Muhammad. Bagaimana cara membersihkan hati? Si, angkat tangan yang tinggi, angkat tangan. Beb, tunjuk satu, Beb. Tunjuk, Beb. Sing di. Oh iya, gini. Ya. Talam nah, saya enggak nah. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sani. Ya, sudah kenal. Dari mana? Oh, cepet-cepet, Le. Amin. Kayak penyiar TV Wana ikon iki. Slow. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Faisal Sani. Oh, iki wis mode slow iki. Apa jawabannya? Cara membersihkan hati ialah pertama, sering duduk dengan orang soleh. Ya. Yang kedua, menjaga telinga dan memejamkan mata. Yang ketiga, menjauhi dengan orang jelek. Keempat, perbanyak membaca zikir. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Minta doa ke Habib. Kasih Habib. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh surban. Mudah-mudahan gak ada yang bisa eman ke surbannya. Sebutkan. Kaget aku, Rek. Kok akeh makhluk sih? Piaraan antum ini. Sebutkan. Oh iya. Kon benjok tutup tapi ngelirik nang iki kon yes kok. Kelan. Warek kan nang iki.
Tangan balik no. Pertanyaan terakhir yang bisa dapat surban. Pertanyaannya ada 2. Saya kan tadi bilang, pertanyaan kedua agak sulit. Yang pertama adalah sebutkan. Allahumma sholli Muhammad. Pertanyaan pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sebutkan. Si tak gelekno sing suara kan. Aku menang surban iki. Gak kira digenteni ambek. Gampang wis sing gampang yang mahal sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Yang mahal dari ibu itu apa? Itu pertama, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Yang kedua, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ketika datang ke kota Tarim disambut dengan apa dan siapa? Siapa yang bisa? Laki apa perempuan? Beb, laki apa perempuan, Beb? Antum milih laki apa? Antum milih laki apa? Oh, ndak bagus surban. Ndak iki kayak kemulan Beb, bojone meteng, Beb. Laki dulu, laki salah pindah ke perempuan. Angkat tangan yang tinggi. Sik. Jangan mempengaruhiku, aku tidak terpengaruhi dengan lelaki. Sik. Angkat tangan yang tinggi, Beb. Antum yang nunjuk, Beb. Ya, pilihkan satu, Beb. Aku gak tega lek milih wong lanang, Beb. Minggir, Le. Dun. Antum yang milih, Beb. Pilih, laki satu, Beb. Terserah antum. Yang mana? Yang mana, Beb? Ini. Siapa namanya? Ahmad. Ayo. Koncok ngisin nih kon. Duduk antum enggak apa. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Ben Mat. Oke. Dari mana? Bang Sering. Oh, Bang Sering. Apa jawabannya? Yang pertama, yang mahal dari ibu itu apa? Ya, Beb. Disambut oleh Hadra. Yang mahal dari ibu apa? Yang mahal dari ibu itu apanya? 1, 2, Kati. Aku tenang, wedok. Coba situ, maju satu. Kayak mik. Cepat. Kalau salah pindah ke laki lagi. Gak kira iso wedokan, gayane tok jerit-jerit. Siapa namanya? 1. Assalamualaikum. Siapa namanya? Mariam. Ben Yam. Kon wis tak warai. Iki arek-arek ya Allah, kene sih. Mariam Alidrus. Sik Yam, ana wong iki Yam. Top arek Arab iki. Yang pertama. Wis. Makanya Habib Muhammad Muhdor pernah ditanya anak wong Arab, tapi ojo ditiru, Pak. Anak Habib iki siji, ciri Habib Muhammad Muhdor, anak Habib awwaluha syaiton. Lek cilik kok setan bener-bener. Tapi wis dikei ilmu wa akhiruha sultan. Kalau anaknya orang awam kebalik, awwaluha sultan, sik cilik dikei wedak ngene, wis gedhe dikepuki mbek bayi antemi. Ayo Yam. Lali aku. Apa jawabannya Maryam? Doa ibu, ridho ibu. Doa ibu, Ridho ibu. maaf ibu. Maaf ibu. Disambut dengan apa Beb Salim bin Jindan di Kota Tarim? Ainut Tarim. Siapa namanya? Habib Abdullah bin Alwi bin Sahabuddin. Siapa?
Habib Alwi bin Sihabuddin. Habib Habib Alwi bin Abdullah Sihabuddin. Habib Alwi bin Abdullah Sihabuddin. Yang kedua. 1 2 Dari Masjid Hadras Asegaf. Hadras Segap kurang 1. Habibnya yang nyambut. 1 Habib Muhammad bin Hafid. Ya, Habib Muhammad bin Salim ya. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Konyam yang mudah-mudahan barokah jadi perempuan yang soleh. Karena perempuan tidak dapat surban. Mudah-mudahan barokah, rezekinya barokah jadi perempuan yang soleha. Loh, pini lali rek. Siapa mang sing oleh pin? Siapa yang dapat? Anu, nah, siapa mang? Sri. Iya. Kayak naik. Oh. Oke. Wali terus ya. Ya akhir, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan manfaat insyaallah, amin Allahumma. Minta maaf ceramahnya terlalu panjang. Mudah-mudahan ada hikmah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan barokah. Apa? Sarung mari. Kan lek ngudane aku ora rek. Mudah-mudahan barokah. Allah